Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya. Ya, di Depok ada kabar, ada SD negeri mau dirobohkan untuk membangun sebuah masjid. Sementara di Cilegon, ada umat yang sedang membangun gereja di tanahnya sendiri, dan biaya sendiri malah dihalang-halangi dengan cara yang sangat menyakitkan. Depok dan juga Cilegon, dua-duanya darurat intoleransi. Kemarin sempat beredar sebuah video singkat di platform TikTok, IG, dan lebih ramai lagi di Twitter, yang menayangkan kasus penutupan akses pembangunan gereja HKBP Maranatha di Cilegon oleh warga sekitar. Di video itu didapati bahwa pembangunan pondasi gereja HKBP sudah mulai dibangun. Tapi proses pembangunan untuk kelanjutan gereja itu tidak berjalan mulus karena menuai banyak penolakan dari berbagai pihak di kota Cilegon. Bahkan saking militannya pihak yang menolak, sampai-sampai gerbang pintu masuk ke lingkungan gereja dibuatkan tembok dari luar. Itu jelas membuat material-material bangunan tidak bisa dibawa masuk untuk pemakaian pembangunan bangunan dong. Nah, gini dong. Kalau mau kampret jangan tanggung-tanggung kayak gini. Parah ya. Ya, dan mirisnya tembok yang dibangun bukanlah tembok yang dibuat hanya sekedar menutupi dari luar, tapi tembok yang dibangun itu memiliki dimensi setinggi kaki orang dewasa dan panjang hampir menutupi seluruh bagian dari pintu masuk ke gereja itu. Ini belum dibangun ya, gerejanya baru pondasi dan tinggi sedikit lah. Belum selesai nih, bangunan gereja belum selesai. Ini niat banget sih kayaknya ya, selain mau ganggu akses pembangunan gereja, kayaknya juga mau ini, buat kontrakan kayaknya. Saya sudah pernah konten soal intoleransi di kota Cilegon ini ya. Dan memang cukup membuat kita sedih. Hancur amat nih kondisi kebinekaan di Cilegon ini. Ya, meskipun pihak panitia pendiri gereja HKBP Maranatha di Cilegon ini sudah mengantongi beragam dukungan serta izin pendirian. Tapi sepertinya akan sia-sia. Soalnya kadun-kadun radikal di sana itu sebegitu militannya terhadap intoleransi. Nah, bahkan hal sederhana mendirikan ruang aman untuk beribadah para saudara-saudara kita ini, para kadun itu sampai membuat tembok untuk menghalangi niatan itu. Ini akan sangat aneh kalau melihat motif semacam ini murni dari gerakan masyarakat tanpa tendensi modal ataupun kuasa. Sehingga sangat jelas bahwa upaya ini sangat terkoordinir, terlihat. Tapi siapa yang mengkoordinir? Sampai saat ini belum ditemukan pelakunya. Ya, tapi intoleransi di Cilegon semacam ini ya dapat dibaca sebagai buntut radikalisme yang terus dipelihara. Radikalisme yang terus diberi kesempatan untuk menjabat tahta kekuasaan bahkan. Bahkan radikalisme yang terus dianut sebagai narasi dominan dan juga hegemonial. Lalu apa guna kita punya menteri agama, punya gubernur di Banten ini, punya wali kota yang ternyata juga nggak punya kemampuan sama sekali ngatur masalah toleransi dan hak beribadah warganya. Kalau sudah seperti ini rasanya perlu digugat aja deh kalau gitu ya. Digugat aja pihak yang membuat tembok itu, membuat tembok penghalang pembangunan gereja yang sudah jelas IMB-nya itu. Kalau perlu dinas perizinan, wali kota Cilegon, dan pihak-pihak lain yang turut serta terjadinya perbuatan melawan hukum ini. Sehingga mengganggu keberadaan dan juga kegiatan gereja yang jadi aja belum. Depok dan Cilegon jadi contoh buruk arogansi mayoritas di tataran lokal. Ketika orang beragama untuk menyakiti umat beragama lain. Ketika orang-orang yang mengaku bertuhan malah berlaku seolah mereka adalah juru hakim keyakinan orang lain. Depok dan Cilegon sudah nggak butuh ormas radikal kayaknya. Karena Pemkotnya aja sudah berlaku ala-ala ormas radikal. Selamat datang di Oposisi 69 bersama saya, Mas Jopray. Tarik bambang sedikit disenggol lapor polisi.
Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Jadi begini ceritanya, Bos. Rabu 7 September 2022, di kantor DPRD Cilegon, itu digeruduk oleh massa aksi yang menamakan dirinya sebagai Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon. Motif mereka mendatangi kantor DPRD adalah menolak pembangunan rumah ibadah Gereja HKBP Maranatha di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Geram, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Nah, aksi penolakan itu dilandaskan pada surat keputusan Bupati Serang tahun 75, yaitu tentang penutupan gereja atau tempat jamaah bagi agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang. Bukan Cilegon ya, karena dulu Cilegon itu bagian dari Kabupaten Serang dan masih di Provinsi Jawa Barat waktu itu. Penolakan itu didasarkan pada klaim, ingat ya, klaim terkait adanya perjanjian tidak tertulis. Jadi klaim aja nih, yang terjadi pada tahun 75 antara tokoh masyarakat ulama dan PT Krakatau Steel. Nah, itu katanya ya. Katanya begitu. Di situ disebutkan dalam perjanjian itu meminta tidak ada pendirian rumah ibadah non-muslim di Cilegon yang waktu itu masih wilayah Kabupaten Serang agar masyarakat mau menjual tanahnya ke pihak perusahaan Krakatau Steel gitu. Jadi sederhananya begini loh. Karena pemerintah pusat mau membangun pabrik baja Krakatau Steel, itu perlu tanah warga untuk dibebaskan dan konon warga mau melepaskan tanah mereka untuk dijadikan pabrik Krakatau Steel itu asal nggak bangun untuk gereja dan rumah ibadah lain, maksudnya itu. Ini menarik untuk diselidiki sih. Tapi itu lain episode aja ya. Bikin bete nih kayak gini nih. Nah, selain menyerahkan surat keputusan itu, mereka juga mempertegas kembali bahwa dokumen riwayat dari surat keputusan tersebut mesti dipatuhi sejak tahun 75. Sehingga saat ini bagi siapa saja yang berkedudukan di Cilegon, terkhusus bagi masyarakat pribumi yang beragama Kristen, jadi warga Cilegon yang beragama Kristen atau beragama yang lain, yang non-muslim, kalau mau beribadah ya sana ke kota lain. Ribet kan? Kalau kita mau lebih cermat ya, sejatinya surat keputusan yang terbit tahun 75 itu tidak menyematkan penjelasan apapun perihal pelarangan kegiatan ibadah maupun pendirian rumah ibadah non-muslim di Cilegon, ya kan? Kan Serang waktu itu. Bahkan itu juga dipertegas dengan melakukan penyisiran melalui laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemprov Banten sepanjang tahun 60 sampai tahun 90. Nah, di situ nggak ditemukan satupun aturan di level Kabupaten Serang ya. Saat ini udah ada Cilegon, saat itu cuma Kabupaten Serang. Tidak ada dokumen yang tidak memperbolehkan kegiatan peribadatan non-muslim. Jadi secara dokumen itu nggak ada. Itu cuma klaim sebenarnya. Loh, lantas dari mana asalnya surat keputusan yang dibawa oleh kadrun-kadrun itu? Mau dibuat seperti apapun, tuntutan dan petisi. Ada petisi loh. Ada petisi. Yang dibawa oleh para kadrun itu sudah terlihat jelas motifnya menurut saya. Motif untuk memperparah ritme, toleransi, dan keberagaman yang sudah lama dibangun oleh pemerintah kita sejauh ini. Tapi anehnya ya, Wali Kota Cilegon namanya Heldi Agustian itu justru menandatangani petisi yang saya sebutkan tadi. Yang diajukan oleh kadrun-kadrun itu, dengan kata lain secara politis, Heldi Agustian menyetujui tuntutan para kadrun itu dan melanggengkan intoleransi beragama dengan menolak pembangunan gereja HKBP di Cilegon. Nah kan kampret kalau begini. Wali Kota Cilegon ini beralasan bahwa keputusannya menandatangani petisi nggak lain dan nggak bukan adalah untuk memenuhi keinginan masyarakat Kota Cilegon yang terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan organisasi masyarakat katanya. Nah, berangkat dari omongan itu, jelas bahwa Wali Kota Heldi Agustian terbebani dengan praktek populismenya. Nggak mau ambil resiko toleransi, karena bakal diprotes kadrun. Takut dia sama kadrun. Bukannya mempertimbangkan dampak jauh dari kesejahteraan masyarakatnya lebih luas. Keputusan yang tidak sepatutnya diambil oleh seorang pemimpin kota yang majemuk. Bahkan tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu keputusan itu. Belum berhenti di situ. Setelah Heldi Agustian, sang wali kota Cilegon, menandatangani petisi itu, ia gerak cepat dengan memerintahkan Kepala Kantor Pertahanan Kota Cilegon untuk mencabut dan membatalkan surat sertifikat hak guna bangunan bagi pendirian gereja HKBP. Nah, setelah banyak protes, termasuk saya juga memprotes kelakuan wali kota Cilegon itu,
Heldi Agustian sempat meminta bahwa pembangunan gereja perlu dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, katanya. Maksudnya gini, aturan itu adalah peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pendirian rumah ibadah. Maksudnya itu. Dalam aturan itu disebutkan bahwa pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis, bangunan dan gedung. Selain itu, pembangunan rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu daftar nama dan juga KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayahnya, katanya begitu. Nah, kemudian syarat lain adalah adanya dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Adanya rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota. Adanya rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Cilegon juga. Kalau persyaratan pertama terpenuhi, tetapi syarat kedua belum terpenuhi, pemerintah daerah wajib memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. Itu aturannya. Nah, sedangkan menurut panitia pendiri gereja HKBP Maranatha Cilegon ini dari pihak HKBP-nya ya, selama proses pengumpulan perizinan mereka telah mengantongi jumlah jemaat sebanyak 112 orang. Dari total jemaatnya hampir 4.000 jamaah, hampir 4.000 orang di sana ini. Perihal dukungan mereka juga telah mengantongi dukungan dari 70 warga di Kelurahan Gerem atau sekitar lokasi rencana pembangunan gereja tadi yang dibangun tembok itu. Nah, kalau merujuk dari aturan yang dimaksud oleh Heldi Agustian, sang wali kota tadi, jelas dukungan telah mereka peroleh, bahkan melebihi syarat dari 60 dukungan. Terus alasannya apa lagi yang dapat membenarkan penolakan pembangunan gereja HKBP? Padahal jamaah gereja HKBP Maranatha Cilegon itu telah menanti selama 15 tahun. 15 tahun, bro. Bayangkan dengan peristiwa di Depok. Yang bahkan untuk rumah ibadah saja sampai sekolah aktif mau dirubuhin. Kan parah juga di wali kota Depok nih. Wali kota Depok sih dari PKS ya, pantas saja lah. Sementara wali kota Cilegon tuh dari Partai Berkarya katanya. Wah, ada aroma cendana nih. Nah, bayangkan untuk sesederhana dapat mendirikan rumah ibadah, untuk sesederhana dapat memberi ruang aman untuk beribadah bagi pemeluk agama Nasrani tanpa mengganggu jalannya ibadah para kadun-kadun itu saja, Cilegon nggak mampu, bos. Lebih jauh daripada itu, data Badan Pusat Statistik Kota Cilegon, BPS Kota Cilegon itu menunjukkan telah adanya 380 sekian masjid dan 280 sekian musola di Cilegon. Tapi yang membuat kita tidak habis pikir adalah dengan banyaknya masjid dan musola itu di Kota Cilegon itu nggak ada satupun gereja, pura, ataupun vihara. Cilegon ini masih Indonesia kan? Padahal secara statistik ya, jumlah warga non-muslim di tahun 2019 saja tercatat sudah mencapai 6.000 lebih warga Kristen. 1.700 lebih warga Katolik, 215-an lebih warga Hindu, dan ada ratusan lagi warga Buddha. Ada juga warga Konghucu. Kemana empati pemerintah ketika mendapati ribuan warganya tidak memiliki ruang aman untuk yang sesederhana beribadah itu tadi? Kota dengan banyak kadrunnya pasti intoleransinya merajalela. Lalu kalau kita kembali pada masa aksi yang menamakan diri mereka sebagai Komite Penyelamat Kearifan Lokal tadi, pertanyaannya adalah kemana kearifan lokal yang sedang mereka selamatkan? Apakah menyelamatkan kearifan lokal itu hanya sekedar meletakkan identitas semata? Parah nih, ini udah masuk ke ranah politik identitas menurut saya. Atau jangan-jangan kehadiran mereka justru menyingkirkan kearifan lokal itu dengan meletakkan ajaran Muslim sebagai identitas tunggal. Sedangkan mereka yang non-Muslim pantas untuk tidak mendapatkan ruang aman untuk yang saya sampaikan tadi, sesederhana beribadah. Dengan dalih menyelamatkan kearifan lokal, kadun-kadun tersebut justru memperlihatkan kepada kita betapa banyaknya umat yang mengaku beragama tapi perilakunya tidak mencerminkan nilai-nilai agama yang dianutnya. Padahal kalau mereka berkenan dan sudi mempelajari lebih dalam lagi nilai-nilai ajaran agamanya sendiri, bahwa sejatinya Islam itu mengajarkan kemanusiaan, sama-sama mengajarkan kebaikan universal. Kebaikan universal itu seperti misalnya kasih sayang, cinta, kedamaian, saling menghormati. Meskipun dengan adanya perbedaan dalam misalnya masalah akidah dan juga perbedaan dalam mengekspresikan tata cara beribadah. Jangan sampai para
pemangku kebijakan ini lagi pada merem melihat kasus intoleransi seperti ini. Kalau lihat duit aja matanya hijau. Tapi tampaknya nggak adil melihat masalah semacam ini tanpa melihat posisi pemerintah dalam arus intoleransi itu. Ya, hal yang mungkin luput dari pertimbangan pemerintah Cilegon saat ini adalah jika mereka membiarkan atau bahkan melanggengkan aksi-aksi intoleransi semacam ini. Bukan tidak mungkin bahwa aksi semacam ini akan berujung pada aksi-aksi terorisme yang lebih parah ke depannya. Ingat, terorisme adalah adanya atau awal terorisme adalah dengan adanya pembiaran pada kasus-kasus intoleransi. Aksi-aksi terorisme semacam ini memiliki motif awal, yakni hilangnya sikap saling menghargai dan menghormati. Sehingga akan timbul perselisihan, saling curiga, pertengkaran, bahkan peperangan antar kelompok pun tidak akan bisa dihindari. Lebih jauh lagi, hal ini dapat mengakibatkan kerusakan dalam berbagai bidang sendi-sendi kehidupan. Bahkan aksi-aksi terorisme yang terjadi secara terus-menerus akan merusak konsentrasi negara dalam upaya membangun dan memajukan bangsa. Sehingga pembangunan bangsa akan terhambat gitu loh, Bos. Terus apakah penanggung jawab kota seperti wali kota Cilegon atau wali kota Depok mempertimbangkan dampak dari pembiaran atau malah melegalkan aksi-aksi intoleransi? Bom di Bandung kemarin itu nggak membuat mata kalian terbuka, Bos. Sudahlah, kalian mundur saja. Kalau ternyata memang nggak terbukti bisa kerja. Jadi kepala daerah bagi semua warga, semua agama kalian nggak bisa. Kalau kalian nggak bisa, ya udah nyapres aja lah kayak Anies. Saya Mas Jopray, salam bletak. Tarik bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.